Mari kita jauhkan dan berantas aneka bentuk kebencian dan balas dendam. Kita tidak perlu takut menyalurkan kasih pengampunan, karena kasih pengampunan akan mengalahkan atau mengatasi kebencian dan balas dendam. Bukankah dengan mewartakan berita pertobatan, kita menjadikan dunia semakin damai dan menjadikan dunia menjadi tempat yang layak dihuni. Tuhan memberkati kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari dan saudara, ibu bapak, para suster, selamat petang berkah dalam. Selamat petang berkah dalam. Hari ini kita diingatkan bahwa kita telah menerima rahmat pertobatan dan kasih pengampunan. Maka kita hendaknya menjadi saksi atau berita untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan. Kerap kali kita kurang mampu mengasihi dan menjadi saksi pengampunan Tuhan. Mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Marilah kita berdoa. Intensi misa kita pada petang ini untuk kesembuhan Ibu Rita Lesmana, untuk sebuah maksud dan memohon kebahagiaan kekal arwah Bapak Johan Japola yang telah dipanggil Bapak 100 hari yang lalu. Semoga diberi kedamaian di surga. Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa, Engkau telah memenuhi janji yang diwartakan para nabi pada diri Yesus yang bangkit dan hidup mulia. Kami mohon bersabdalah kepada kami, agar kami dapat mengenal Engkau dan mengasihi Engkau sebagai Bapa kami, yang patut dipercaya karena selalu mengatakan yang benar serta melaksanakannya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala mahasa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Petrus dan Yohanes dalam nama Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Maka mereka dikerumuni orang banyak yang sangat keheranan atas kejadian itu. Maka kata Petrus kepada mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus, yang telah kamu serahkan dan telah kamu tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami ini adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaran para nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami,
ya Tuhan. Cahaya-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan dahaku. Engkau memberi kelegaan kepadaku di saat kesesakan. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Ketahuilah, Tuhan telah memilih baginya seorang yang Ia kasihi. Apabila aku berseru kepadanya, Ia mendengarkan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Malahan bukan dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman Allah, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, bukalah arti kitab suci bagi kami, dan kobarkanlah hati kami karena ajaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti.
Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya, karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Saudari dan saudara sekalian, berkah dalam. Ada kaitan antara bacaan 1, 2, dan bacaan Injil. Kata-kata seperti ini, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan," dalam bacaan pertama. Dalam bacaan kedua, "Anak-anakku, hal-hal inilah kutulis kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa." Dan dalam bacaan Injil, jelas dikatakan, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi seruan untuk bertobat, sadar akan segala dosa, dan menjadi saksi pertobatan, itulah yang menjadi pesan-pesan bacaan hari ini. Saudari dan saudara sekalian, untuk menuju pertobatan sejati, ada langkah yang harus kita perhatikan. Dan langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita harus menyadari bahwa diri kita ini adalah orang berdosa. Orang akan menjadi baik kalau setiap hari dia menyadari bahwa dia atau saya adalah pendosa. Ada banyak orang yang menganggap dirinya paling benar dan suci, sehingga ia merasa bahwa dirinya tidak perlu bertobat. Pengakuan jujur sebagai orang berdosa yang memerlukan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus adalah langkah awal dari pertobatan. Saudari dan saudara sekalian, mungkin pernah lihat film, lalu ketika ada orang yang sebenarnya adalah pihak yang paling bersalah, tetapi karena orang tuanya membela dia, "Akulah yang salah, sudah aku yang berdosa," supaya tidak ada pertikaian. Itulah sebenarnya kita sedang menjadi pewarta atau berita pertobatan. Pengakuan kita adalah bukti bahwa kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Seperti yang kita dengar dalam bacaan kedua. Pertobatan adalah sebuah keharusan bagi semua orang. Bukan hanya bagi mereka yang berlaku jahat, tapi termasuk juga bagi kita, orang-orang yang percaya. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
berarti kita telah bertobat. Maka arti bertobat bukan hanya berhenti dari segala perbuatan jahat, tidak lagi melakukan perbuatan jahat atau dosa, tetapi mengalihkan arah jalan hidup dari jalan yang tadinya mengarah kepada dosa, berbalik kepada jalan yang benar di dalam Kristus. Masih banyak orang menyebut diri sebagai pengikut Kristus, lebih suka mengambil keputusan tidak mau bertobat. Pikirnya pertobatan hanya akan mengekang ruang geraknya, tidak bisa hidup sesuka hati lagi, tidak bisa memuaskan keinginan dagingnya lagi. Maka saudari dan saudara sekalian, orang Madura akan mengatakan, aduh nggak bisa kardi lagi, karena dibik lagi itu ya, kardi lagi. Kita sudah menerima rahmat pertobatan dan kasih pengampunan dari Allah, bahkan secara melimpah ruah. Maka panggilan untuk menjadi saksi pertobatan dan kasih pengampunan dengan mudah dapat kita lakukan sebenarnya. Tentu saja asal kita tidak pelit, tetapi murah hati. Marilah dengan murah hati kita menyalurkan kasih pengampunan yang telah kita terima secara melimpah kepada saudara-saudari kita, kapanpun dan dimanapun tanpa pandang bulu. Ketika media sosial diisi dengan kebencian, ujaran kebencian dan permusuhan, mari kita jauhkan dan berantas aneka bentuk kebencian dan balas dendam. Kita tidak perlu takut menyalurkan kasih pengampunan, karena kasih pengampunan akan mengalahkan atau mengatasi kebencian dan balas dendam. Bukankah dengan mewartakan berita pertobatan, kita menjadikan dunia semakin damai dan menjadikan dunia menjadi tempat yang layak dihuni? Tuhan memberkati kita sekalian. Kristus harus menderita dan bangkit dari alam maut pada hari ketiga, atas namanya tobat dan pengampunan dosa diwartakan kepada segala bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan baru, semoga pada kami Kau penuhi pula segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Musa dan para nabi, sebagaimana yang telah Kau laksanakan pada diri Yesus yang telah bangkit. Jadikanlah kami saksi-saksi atas Engkau, yang selalu hendak menganugerahkan hidup dan damai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, kita hendak mempersiapkan hari ulang tahun paroki kita. Karena itu mohon melihat berita-berita atau pengumuman-pengumuman dalam grup-grup paroki. Mari kita mohon berkat Tuhan agar Tuhan selalu menyertai kita dalam menjadi saksi-saksi pertobatan dan kasih pengampunannya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari yang terkasih dalam hidup, dalam karya, dalam pekerjaan, dan dalam keluarga masing-masing selalu disertai, dilindungi, dan dipenuhi dengan berkat kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.